Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Kali ini kita bakal membahas film yang gak cuma bikin otak kamu berolahraga, tapi juga bikin kamu mikir dua kali kalau ada yang ngajak investasi bodong. Yap, kita ngomongin film berjudul Master yang rilis tahun 2016. Film Korea Selatan yang lebih banyak plot twistnya daripada hubungan kamu sama gebetan. Siapkan cemilan, kopi, atau hati yang tabah. Karena ini bakal jadi perjalanan penuh aksi, tipu menipu, dan sedikit sudahlah, nanti juga ngerti. Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang pria yang berpakaian rapi tengah berjalan di sebuah gedung. Ia merupakan seorang detektif di kepolisian yang bertugas sebagai kapten di tim kejahatan intelektual bernama Kim Jae-myung. Kali ini Jae-myung ditugaskan untuk mengawasi acara peringatan berdirinya perusahaan investasi keuangan bernama One Network. Setelah masuk ke ruang acara, Jae-myung lalu duduk membaur dengan para tamu lainnya. Tak lama kemudian muncul pemilik dari perusahaan yaitu Presiden Jin Hyun yang memberikan pidatonya. Dalam pidato tersebut, Presiden Jin berusaha meyakinkan orang-orang di sana agar menempatkan investasi lebih banyak lagi ke dalam perusahaannya, alih-alih demi bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Setelah membuat semua orang terharu atas pidatonya, Presiden Jin juga menambahkan jika perusahaannya akan mengakuisisi bank tabungan bernama Shinseong yang semakin membuat semua orang mengeluh-elukan namanya. Di tempat yang sama, salah satu petinggi One Network yang juga hadir adalah si Jang-gun, yang mana ia mendapatkan pesan berisi foto-fotonya di dalam ruangan seolah menandakan bahwa ia sedang diawasi. Adapun sosok yang mengawasi Jang-gun sendiri tak lain adalah anggota dari tim investigasi yaitu Jae-myung. Hal itu jelas membuatnya merasa cukup was-was meski ia berulang kali berusaha menutupi dari rekan kerjanya. Usai acara, Jang-gun segera meninggalkan ruangan dan berjalan di parkiran mobil. Dalam mobil, tiba-tiba saja seorang wanita masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Shin Gema, yang juga merupakan anggota dari tim investigasi kejahatan intelektual. Gema lalu memberitahu Jang-gun bahwa saat ini dirinya tengah mengawasi perusahaan One Network yang dicurigai melakukan kasus penipuan. Gema lalu memberikan dua pilihan kepada Jang-gun untuk ikut dengannya menggunakan mobil polisi atau mobil pribadinya. Sontak Jang-gun pun tertawa dan memilih untuk mengemudi ke kantor polisi bersama Gema menggunakan mobilnya sendiri, sembari mengikuti mobil polisi tadi. Sesampainya di kantor polisi, Jang-gun lalu meminta Gema untuk menelpon seseorang. Setelah mendapatkan izin, Jang-gun lalu menelpon rekan kerjanya yang juga seorang petinggi di One Network, yaitu bernama Kim Iyoma. Ia kemudian memberi kode jika ia akan telat datang dan jika dalam waktu 1 jam ia tak menghubunginya, maka ia memintanya untuk berangkat sendiri. Menyadari Jang-gun tengah dalam masalah, Iyoma lalu memerintahkan anak buahnya di One Network untuk memusnahkan barang bukti dari aksi penipuan perusahaan mereka dengan kode pelatihan pertahanan sipil. Kembali ke Jang-gun, ia kini berada di dalam ruang interogasi dan berhadapan dengan Jae-myung. Dalam sesi interogasi, terungkap bagaimana One Network menjalankan praktik investigasinya, yang mana mereka selalu menjanjikan keuntungan besar bagi setiap anggota, namun tentunya dengan syarat yang tertentu, yaitu para anggotanya diwajibkan membayar uang atau dividen kepada mereka. One Network menjanjikan uang dividen tersebut untuk diputar kembali menjadi keuntungan bagi para anggota. Menariknya, perusahaan tersebut ternyata tak bekerja seperti layaknya perusahaan investasi pada umumnya, yang membagi uang dividen tiap setengah tahun sekali. Melainkan One Network dengan berani berjanji membagikan uang dividen setiap harinya. Selain itu, mereka juga kerap mengiming-imingkan anggotanya dengan embel-embel semakin tinggi investasi, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. Sayangnya, Jae-myung malah seakan tak peduli sama sekali dengan pengakuan Jang-gun tadi. Karena faktanya, ia malah lebih fokus pada peran Jang-gun yang disebut-sebut menjadi hacker di One Network yang telah merekayasa keuangan dalam perusahaan. Tak hanya itu, Gema yang turut datang membawa foto bukti kejahatan Presiden Jin juga semakin membuat Jang-gun panik tak berkutik. Jae-myung lalu menawarkan Jang-gun untuk bekerja sama dengan kepolisian.
Ia meminta dua hal, yaitu lokasi ruang komputer rahasia One Network dan pembukuan Presiden Jin yang berisi orang-orang penting di balik One Network. Jae Myung juga memaksa Jang Gon untuk membatalkan pemusnahan barang bukti yang kini sedang dilakukan di One Network. Setelah keluar dari kantor polisi, Jang Gon lalu menabrakkan bagian belakang mobilnya ke mobil lainnya di parkiran. Hal tersebut dilakukannya guna menguatkan alibi jika ia telah ditangkap polisi karena terlibat kecelakaan lalu lintas. Malam harinya, Presiden Jin bertemu dengan Kim Eom-ma dan Park Jang-gon. Pemimpin One Network itu kemudian bertanya mengenai kecelakaan yang terjadi pada Jang-gon, termasuk kronologi yang membuatnya ditangkap oleh polisi. Dari raut wajahnya, Presiden Jin terlihat sangat marah kepada Jang-gon. Ia bahkan sampai menyatakan bahwa operasi pemusnahan barang bukti yang diminta Jang Gon telah membuatnya mengalami kerugian besar. Setelah pertemuan tadi, Jang Gon lalu kembali ke apartemennya. Menariknya, Jang Gon yang menyadari dirinya tengah diintai kemudian mengganti bajunya dan memanfaatkan bis yang lewat di depan apartemennya untuk menutupi dirinya dari intaian pihak kepolisian yang berada di dalam mobil. Lepas dari pengawasan polisi, Jang Gon menggunakan mobilnya untuk pergi menemui sahabatnya, yaitu Han Keong-nam, yang sedang mengawasi ruang komputer rahasia di One Network dan seorang hacker lainnya. Mengetahui sahabatnya masuk dalam perangkap polisi, Keong-nam awalnya terpikir untuk kabur saja. Namun Jang Gon membujuk sahabatnya itu untuk berpihak pada polisi dan mencoba meretas rekening luar negeri milik Presiden Jin. Jang Gon meminta Keong-nam memasukkan virus Trojan ke komputer Presiden Jin untuk meretas rekeningnya dan membawa lari uang sebesar 50 miliar won atau sekitar 550 miliar rupiah, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Di tempat lainnya, pertemuan tengah dilakukan oleh Jae Myung dan Gema bersama seorang komisaris polisi untuk membahas investigasi yang mereka lakukan terhadap One Network. Di sini diperlihatkan juga bagaimana Jae Myung dan timnya memasang pelacak ke mobil Jang Gon, sehingga ia pun tahu bahwa saat ini Jang Gon sedang menemui Keong-nam di tempat komputer rahasia One Network. Tak hanya itu, mereka juga menemukan bukti bahwa Han dari Badan Pengawas Keuangan bertemu dengan Presiden Jin terkait akuisisi Bank Shinseong, termasuk estimasi kerugian negara mencapai 1 triliun won atau sekitar 11 triliun rupiah akibat bisnis penipuan di One Network. Keesokan paginya, para wartawan sudah berkumpul di depan kantor Badan Pengawas Keuangan terkait akuisisi One Network terhadap Bank Shinseong. Di hadapan media, Han mengatakan bila Badan Pengawas akan mempertimbangkannya. Jawaban tersebut jelas memberi dampak yang sangat positif terhadap kepercayaan masyarakat pada One Network. Hal ini terbukti dari makin banyaknya masyarakat yang bergabung untuk menjadi anggota dan melakukan investasi di perusahaan tersebut. Sementara itu, Jang Gon yang sedang berada di kantor One Network mendapatkan telepon dari Keong-nam jika ia telah mengirimkan jebakan virus Trojan untuk meretas komputer Presiden Jin. Tanpa Jang Gon ketahui, apa yang ia lakukan ternyata telah diawasi oleh Jae Myung. Malam pun tiba, dan seperti rencana Jang Gon di awal, Presiden Jin pun memakan umpannya dan tinggal menunggu ia membuka rekening sehingga informasi rekeningnya pun bisa diretas oleh Jang Gon dan Keong-nam. Keesokan paginya, anak buah Jae Myung segera beraksi untuk menangkap Han. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga Jang Gon mengikuti orang yang mencurigakan setelah mobilnya diderek karena melakukan pelanggaran. Jang Gon yang tidak tahu jika orang yang ia ikuti adalah anak buah Jae Myung akhirnya masuk ke dalam jebakan Jae Myung. Alhasil ia pun dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Dalam momen tersebut, Jae Myung menekan Jang Gon dengan memperlihatkan sejumlah foto saat ia berada di ruang komputer rahasia One Network. Ia lalu memerintahkan Jang Gon untuk menjadi mata-mata polisi mengawasi Presiden Jin dan memberikannya sebuah pena yang telah dimodifikasi sebagai alat penyadap. Merasa terpojok, Jang Gon pun mau tak mau akhirnya mengiyakan perintah Jae Myung. Singkat cerita, Jang Gon pun melaksanakan tugasnya. Pertama, ia mengikuti Presiden Jin ke dalam mobilnya dan berpura-pura ikut menumpang karena mobilnya rusak. Mereka lalu pergi ke rumah Presiden Jin di mana pemimpin One Network itu menunjukkan sesuatu kepada Jang Gon.
Sementara itu, Jamyong yang masih terus mengawasi pergerakan Jang-gon melalui alat penyadap akhirnya menemukan fakta yang menarik. Karena saat ini Presiden Jin tengah mengajak Jang-gon ke dalam sebuah ruangan rahasia di dalam rumahnya. Secara mengejutkan, ruangan rahasia tersebut ternyata merupakan tempat penyimpanan pembukuan elit politik dan orang penting di negeri Korea yang ikut terlibat dalam bisnisnya. Setelah ditelepon mengenai penangkapan Han, Presiden Jin lalu menggunakan bukunya untuk mencari sosok berpengaruh di pengadilan yang bisa membantu membebaskan Han. Presiden Jin berkata jika ia curiga ada pengkhianat di perusahaannya. Jang-gon yang gugup lalu menawarkan diri untuk mencari siapa pengkhianatnya. Padahal yang menjadi pengkhianat sesungguhnya adalah ia sendiri. Malam harinya Jamyong bertemu dengan komisaris politik di dalam mobil. Di sini ia memberikan informasi mengenai bukti rekaman yang telah didapat dari Jang-gon sebagai mata-matanya. Komisaris juga memberitahu jika Han telah dibebaskan dalam waktu setengah hari saja. Sementara itu, Jang-gon yang sedang berada di kantor One Network terlihat menari-nari di ruangannya. Ia merasa bahagia karena berhasil mendapatkan informasi rekening Presiden Jin dan berencana untuk kabur menggunakan uang tersebut. Namun kebahagiaannya tak bertahan lama. Karena kemudian Jamyong meminta untuk bertemu. Setelah bertemu, Jamyong memberikan misi baru pada Jang-gon untuk mengambil bukti pembukuan para elit politik yang terlibat dalam bisnis di One Network. Keesokan paginya muncul berita mengejutkan di mana Han ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya. Kaget karena kasusnya sampai memakan korban jiwa, Jamyong langsung pergi ke kediaman Presiden Jin serta memerintahkan anak buahnya untuk bersiap mengepung ke kediaman pemimpin One Network itu. Di waktu yang sama, Jang-gon juga pergi ke kediaman Presiden Jin dan mengakui bahwa dirinya lah sosok pengkhianat di dalam One Network. Jang-gon juga berencana memasukkan pembukuan yang akan ia serahkan pada Jamyong dan anak buahnya. Mendengar ide tersebut, Presiden Jin lalu mengikuti rencana Jang-gon. Setelah semua beres, Jang-gon kemudian pergi untuk menyerahkan bukunya kepada Jamyong dan timnya. Namun tanpa diduga, buku yang dibawa pergi oleh Jang-gon rupanya adalah buku yang asli. Tak hanya itu, Jang-gon yang masih dalam perjalanan juga sempat menghubungi Kyong-nam dan memerintahkannya untuk segera meretas rekening Presiden Jin. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul sosok pembunuh bayaran di kursi belakang mobil Jang-gon. Selidik punya selidik, sosok tersebut ternyata disewa oleh Presiden Jin yang sebenarnya sudah mengetahui akal bulus Jang-gon dan berencana untuk melenyapkannya. Melihat mobil Jang-gon yang tiba-tiba berhenti, Jamyong pun memeriksanya dan mendapati Jang-gon yang sudah tak sadarkan diri karena disuntik obat tidur. Orang bayaran Presiden Jin tadi pun keluar dan menyerang Jamyong dari belakang. Alhasil perkelahian sengit di antara keduanya pun tak terhindarkan. Sayangnya orang suruhan Presiden Jin tadi malah berhasil melarikan diri dari jeratan Jamyong. Merasa jika buku yang dibawa Jang-gon adalah buku yang palsu, Jamyong bersama timnya lalu segera menggerebek rumah Presiden Jin. Sialnya, Presiden Jin ternyata malah sudah lebih dulu kabur, begitu pula dengan bukti-bukti yang kini sudah lenyap. Di waktu yang bersamaan, tim kepolisian lain bergerak untuk menggerebek ruangan komputer rahasia tempat Kyong-nam berada. Karena panik dengan kedatangan polisi, hacker itu pun lalu cepat-cepat meretas rekening Presiden Jin. Sialnya, rekening tersebut ternyata sudah kosong. Karena gagal menjalankan misinya, Kyong-nam pun hanya bisa kabur dan bersembunyi dari kejaran polisi. Kembali ke Jamyong, ia akhirnya berhasil menemukan mobil Jang-gon. Di bagasi ia menemukan tubuh Jang-gon yang kritis karena kehabisan darah. Saat Jamyong berusaha untuk menghentikan pendarahan itu, satu kabar buruk datang di mana ruangan komputer rahasia telah diledakkan dan memakan korban rekan satu timnya. Di tempat lain, Presiden Jin dan Kim Eong-ma sudah berada di sebuah kapal kecil untuk kabur dari kejaran pihak berwajib. Kegagalan ini jelas menjadi pukulan telak untuk Jamyong. Kesal karena rencananya tak berjalan mulus, Jamyong memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya di kepolisian kepada komisaris polisi. 6 bulan pun berlalu dan diketahui bahwa Jang-gon ternyata berhasil selamat dari masa kritisnya dan kini masih hidup. Meski begitu, hidup Jang-gon kini sangat berantakan karena tidak memiliki apa-apa lagi dan menjadi incaran debt collector menyusul hutangnya yang terus menggunung. Singkat cerita, 1 tahun sejak kaburnya Presiden Jin, Jamyong akhirnya berhasil menemukan Jang-gon yang sedang diteriaki dan dicemooh keluarga korban penipuan One Network.
Keduanya lalu bertatap muka dan sempat berdebat. Di saat yang bersamaan, sebuah berita menyiarkan soal penemuan mayat yang diperkirakan sebagai Presiden Jin dan Kim Eom-ma. Namun berita tersebut tak serta-merta dipercayai begitu saja oleh Jae Myung, karena ia begitu yakin jika Presiden Jin dan Eom-ma yang sesungguhnya masih hidup. Setelah mengajak Jang-gon untuk berada di pihaknya, keduanya lalu pergi ke rumah Jae Myung. Dari sini diketahui bahwa dalam waktu 1 tahun terakhir, Jae Myung ternyata masih kerap melacak keberadaan Presiden Jin dan Eom-ma yang diyakini telah berganti-ganti identitas. Apa yang diperkirakan oleh Jae Myung pun benar adanya, karena saat ini Presiden Jin dan Eom-ma malah sedang berada di Manila, Filipina untuk mengeksekusi rencana penipuan baru mereka di tempat itu. Namun yang menjadi targetnya kali ini adalah wali kota Manila. Dengan mengatasnamakan Choi Corporation, Presiden Jin dan Eom-ma memberikan proposal kota hijau untuk membangun kota kumuh di Manila menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, Jae Myung membawa Jang-gon ke markas timnya yang kini berada di bekas ruangan komputer rahasia milik One Network. Di sini Jang-gon akhirnya bertemu lagi dengan sahabatnya yaitu Kyung-nam yang juga sama-sama berhasil selamat. Keduanya pun resmi bergabung dengan Jae Myung untuk meringkus Presiden Jin dan Eom-ma. Tanpa membuang waktu, tim Jae Myung langsung melakukan investigasi terkait Presiden Jin. Sementara Jang-gon dan Kyung-nam menjadi investigator dengan memanfaatkan kemampuan hacking mereka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memeriksa rekening yang mencurigakan dan berhubungan dengan One Network. Usaha mereka pun membuahkan hasil dengan menemukan satu rekening mencurigakan milik Hwang, seorang jaksa yang mengurusi kasus penipuan Presiden Jin. Dalam operasi kali ini, Gemma ditugaskan untuk merayu dan mendekati Hwang dengan menyamar sebagai Yerim. Setelah usaha pendekatan berhasil, ia memberikan sebuah pot bunga yang rupanya telah dipasang dengan alat penyadap. Penantian tim Jae Myung pun mulai membuahkan hasil karena mereka sukses menyadap pembicaraan Presiden Jin dan Hwang yang diminta untuk mendekati seorang miliarder terkenal di Korea Selatan yaitu bernama Shin untuk mendapatkan dana tambahan dalam proyek investasi di Filipina. Dari markasnya, Jang-gon dan Kyung-nam memiliki ide untuk menggunakan profil konsultan keuangan lulusan Harvard bernama Peter Kim. Jae Myung sendiri akan menyamar sebagai Peter Kim untuk menjebak Hwang. Malam harinya, Gemma dan Jae Myung yang menyamar lalu menemui Hwang. Dalam pertemuan tersebut, Gemma mengenalkan Jae Myung sebagai seorang konsultan keuangan bernama Peter Kim kepada Hwang. Di waktu yang sama juga, Jang-gon menyamar menjadi Hwang dan bertemu dengan Peter Kim yang asli untuk menggunakan jasanya. Seolah tak curiga sama sekali, Hwang pun menghubungi Presiden Jin untuk menginformasikan jasa Peter Kim yang sudah ia cek asal-usulnya. Keesokan malamnya, Jae Myung yang menyamar menjadi Peter Kim bertemu lagi dengan Hwang. Dengan memanfaatkan penyadap suara, Jae Myung berhasil menjawab semua pertanyaan dari Hwang menggunakan jawaban dari Peter Kim asli yang saat itu juga sedang diberikan pertanyaan oleh Jang-gon yang menyamar sebagai Hwang. Keesokan harinya, Jae Myung menemui Shin dan menjelaskan mengenai maksud jahat dari Presiden Jin. Untuk menjebak dan menangkapnya, Jae Myung lalu mendapatkan pinjaman sebesar 3 triliun dari Shin. Malamnya, Jae Myung menjebak Hwang yang sedang berkomunikasi dengan Presiden Jin. Ia menyarankan untuk melipat gandakan uang yang akan diambil dari pemerintah Manila dengan melakukan tambahan proyek kanalisasi, terutama dengan berbekal tambahan uang 3 triliun dari Shin. Nah, di markasnya, Jang-gon mendapatkan panggilan dari Eom-ma yang memintanya untuk bekerja sama mengkhianati Presiden Jin. Di sisi lain, Presiden Jin malah ingin Jae Myung yang menyamar sebagai Peter Kim untuk datang ke Manila melakukan transaksi langsung di depannya. Nah, singkat cerita, Jang-gon dan Jae Myung beserta beberapa anggota timnya pun pergi ke Manila untuk melakukan misi mereka. Dalam pertemuannya, Eom-ma meminta Jang-gon untuk meretas rekening dari Presiden Jin. Ia berencana untuk melakukan aksi tersebut saat Presiden Jin menemui Peter Kim yang palsu. Tak tanggung-tanggung, Eom-ma bahkan mengaku bersedia membayar hingga 600 miliar won atau sekitar 6,5 triliun rupiah dan menjanjikan bukti pembukuan kepada Jang-gon. Keesokan paginya, Peter Kim palsu atau Jae Myung sudah bersiap di sebuah restoran untuk menemui Presiden Jin. Namun siapa sangka ia malah diculik oleh anak buah Presiden Jin yang turut melucuti semua alat komunikasi miliknya.
Mengetahui kapten mereka telah hilang kontak, Gemma yang berada di Korea dengan segera meminta pada anggota lainnya untuk mencari Jae-myung dan manfaatkan bantuan dari polisi setempat. Di sisi lain, Ioma menjemput Jang-gon untuk melancarkan aksi mereka serta memberikan bukti pembukuan kepadanya. Di waktu yang sama juga, Presiden Jin dan Jae-myung melakukan transaksi tanpa hambatan, terutama karena Kyung-ma yang berada di markas memastikan pengendalian akses rekening. 돈 세탁은 됐고 왜? 못 믿겠어? Sementara itu, Gemma juga tak tinggal diam karena ia langsung pergi ke kantor Huang untuk menangkapnya atas kasus pencucian uang. Kembali ke Filipina, Ioma yang sudah sampai di tempat Presiden Jin untuk melaksanakan aksinya akhirnya malah terbunuh oleh anak buah Presiden Jin yang sudah mengetahui rencana pengkhianatannya. 결정해. Jang-gon pun ikut tertangkap. Di sini Presiden Jin menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui bahwa Jae-myung adalah Peter Kim palsu, karena selama ini ia sudah membayar mata-mata untuk mengintainya. Nah, sebelum Presiden Jin meninggalkan Jae-myung dan Jang-gon, Jae-myung menghentikannya dan mengatakan jika selama ini yang sudah masuk ke dalam jebakan adalah Presiden Jin sendiri. Ia akhirnya membuka semua fakta baru di mana selama ini mata-mata yang dibayar oleh Presiden Jin tak lain adalah Jae-myung dan Jang-gon itu sendiri cuy. Keduanya sengaja menyebarkan info tersebut untuk membuat Presiden Jin merasa di atas angin. Selain itu, berkat kedatangan Ioma dan Jang-gon, tim Jae-myung beserta polisi lokal kini juga sudah berada di lokasi tanpa sepengetahuan Presiden Jin. Tak hanya itu, Jang-gon sendiri diam-diam telah berhasil meretas akun rekening Presiden Jin bukan untuk Ioma, melainkan demi mengamankan uang tersebut. Mendengar hal itu, Presiden Jin pun panik. Di saat itulah Jae-myung memberikan kode kepada pasukan gabungan polisi setempat dan anak buahnya untuk menyerang anak buah Presiden Jin. Aksi baku tembak antara kedua kubu pun tak bisa dielakkan. Sambil memanfaatkan kekacauan yang terjadi, Presiden Jin bersama beberapa anak buahnya berusaha kabur sambil menyandra Jang-gon yang menjadi kunci dari peretasan akun rekeningnya. Terjadi aksi kejar-kejaran menggunakan mobil antara Presiden Jin dengan Jae-myung. Dalam momen tersebut, Jang-gon berpura-pura pingsan hingga kemudian ia pun menepis pistol yang hendak ditembakkan Presiden Jin ke mobil Jae-myung. Peluru dari pistol itu lalu mengenai pengemudi mobil Presiden Jin yang membuat mobilnya menjadi tak terkendali. Hingga akhirnya terjadi tabrakan antara kedua mobil. Jae-myung sendiri berusaha menyelamatkan Jang-gon, sementara Presiden Jin langsung kabur meski dalam kondisi yang begitu pincang. Pada akhirnya, Jae-myung berhasil menangkap Presiden Jin yang sudah tak bisa kabur karena dikepung oleh pihak berwajib. Singkat cerita, penangkapan Presiden Jin menjadi salah satu berita paling menghebohkan di Korea Selatan. Tak hanya Presiden Jin saja, namun banyak orang penting dan para elit politik yang juga turut ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka merupakan orang-orang yang ada di balik bisnis One Network sebagaimana yang tertera pada pembukuan. Selain itu, para korban penipuan juga akhirnya berhasil mendapatkan kembali uang mereka. Jae-myung dan Jang-gon berpisah untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing. Sementara Kyung-nam sendiri harus kena prank oleh Jang-gon setelah mengetahui rekening di tabungannya sudah kosong. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy, dimana kecerdikan dan keadilan akhirnya saling beradu. Film ini nggak cuma bikin kita tegang, tapi juga ngasih pelajaran penting. Dalam hidup selalu cek 2 kali sebelum percaya, apalagi soal duit. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man.